Welcome back to my channel, di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share video tentang Q&A Universitas Terbuka buat kalian semua yang sering tanya di komen di YouTube atau IG, di DM aku belum sempat balas. Kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari kalian semua. Let's start. Oke, yang pertama dari Eva Ardelia. Kak, kalau di sastra Inggris UT itu dosennya langsung pakai bahasa Inggris full atau ada yang pakai bahasa Indonesia dulu? Ya Kak, menurut kakak kalau ingin ambil prodi sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris, apakah udah harus bisa berbahasa Inggris gitu ya? Oke, bisa ala kebiasa, jadi nggak harus kita aktif, yang penting kita ada kemauan mau belajar, itu pasti bisa. Kalau untuk kalian mau bisa ambil sastra Inggris seperti aku juga. Oke, next pertanyaan kedua yaitu Muhammad Zaki, kakak ambil non-sipas online ya? Yes, aku ambil non-sipas online. Pertanyaan ketiga dari Idris. Halo Kak, mau tanya, kalau FKIP bahasa Inggris bedanya sama sastra Inggris, terus bedanya apa ya? Oke, kalau FKIP itu kan keguruan. Kalau sastra Inggris itu lebih ke bisa kerja kemana aja ya, kayak seperti aku gitu. Kemudian yang pertanyaan keempat dari Adam Diana nih, saya tertarik sama sastra Inggris, share dong Kak, berdasarkan pengalaman kakak 3,5 tahun menghabiskan uang berapa juta atau puluhan juta, dan estimasi budgetnya sampai lulus berapa. Oke, untuk estimasi budgetnya itu tidak lebih dari 10 juta, tidak lebih dari, kenapa 40, karena satu semester itu 41.000 dikali 24 S itu adalah 984.000, jadi tidak lebih dari 1 juta dikalikan 6 semester ditambah tabungan 200.000, ya tidak lebih dari 10 juta ya. Yang kelima, kalau boleh tahu kakak UT di mana dan daftarnya di voucher mana? Dari Via ya. Tanya, kalau aku di UT Batam, kebetulan aku sudah daftar di pusat. Kamu bisa daftar di tempat terdekat di daerah kamu yang gampang dan terjangkau saja. Dari Zaki, pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah di sastra Inggris bisa full tuton dari semester awal sampai lulus tanpa TTM sekalipun? Yes. Kalau sastra Inggris itu umumnya pada tuton semua. TTM itu hanya request untuk mata kuliah yang reguler saja ya. Pertanyaan ketujuh dari Bonardo yaitu, apa bedanya sastra Inggris Sispas dan non TTM dan Sispas online? Bedanya kalau TTM itu kan kita tatap muka, dan itu tidak semua mata kuliah sastra Inggris ditatap muka kan, hanya kebanyakan di tuton. Lanjut pertanyaan ke-8 dari Bianca. Halo Kak, salam kenal ya. Aku ada lihat video YouTube kakak membahas masalah Universitas Terbuka. Nah Kak, mau nanya, kakak kuliah di UT mana ya Kak? Karena ada jurusan sastra Inggrisnya. Aku di UT di Batam. Lanjut, soalnya saya bingung Kak, di provinsi saya ada Universitas Terbuka tidak ada jurusan sastra Inggris, saya mau jadi mahasiswa transfer. Kalau masalah itu kamu harus langsung tanya ke pusat, ke UT pusatnya di terdekat di setiap wilayah kamu. Kalau aku nggak bisa menjawab karena ini bukan ranah lingkungan aku ya. Widya, untuk pertanyaannya yaitu ada lagi nextnya, itu pertanyaan dari Widya. Halo kakak, aku lihat dari YouTube tentang kakak kuliah di UT Sastra Inggris, boleh nanya nggak? Boleh dong. Hai Widya, ini kamu dari chat aku di DM ya. Sastra Inggris sepusing kata orang nggak sih Kak? Takut gitu kalau jadi parno gara-gara kata orang, bikin pusing lah, kalau nggak bisa ngikutin bakal kalah sama teman lo. Kita hidup tidak perlu persaingan, setiap orang mempunyai proses dan tujuannya berbeda-beda. Kenapa harus bersaing sama orang sih yang lainnya, dan kenapa harus mendengar kata orang? Dengarkan kata hati aja dan kemauan kamu mau seperti apa gitu. 10 pertanyaan dari Ningsi nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tes udah ACC pertemuan IG ya? Oke, halo, salam kenal Ningsi. Salam kenal, saya mau tanya tentang UT. Kalau untuk jurusan administrasi negara gimana ya Kak? Apa banyak teman UT yang jurusan juga? Waktu aku TTM reguler itu ada beberapa admin juga lumayan banyak, tapi berapa banyak aku kurang tahu karena kan itu bukan ranah lingkungan aku ya, administrasi. Aku hanya di sastra gitu. Kamu boleh langsung tanya ke pusatnya saja atau di Pokja. Pertanyaan selanjutnya dari Ningsi. Halo Kak, saya pengen tanya tentang sastra Inggris di Universitas Terbuka.
Rencananya bulan ini mau daftar di UTK sambil kerja di pabriknya, hanya libur hari Minggu. Itu baik ambil SIPAS atau non SIPAS? Buat kamu yang sibuk kerja dan kamu jarang kuliah untuk tatap muka, kamu lebih baik ambil non SIPAS ya, aku saranin. Karena seperti aku juga kuliah sambil kerja, jadi aku ambilnya non SIPAS. Lanjut pertanyaan ke-12 dari NLC. Halo Kak, maaf sebelumnya jika mengganggu Kak, aku mau ada niat ngambil sastra Inggris. Nah, di video Kakak menjelaskan semuanya. Jika boleh tahu daftar kita perlu persiapan apa saja? Aku mau daftar tahun depan Kak, mau disiapkan. Ya, persiapannya itu adalah fotokopi ijazah legalizer terakhir kalian sama KTP, dan itu sih. Kalau lebih lengkapnya kamu bisa tanya ke pusat aja ya, karena waktu itu aku seingat aku sih fotokopi ijazah, foto terbaru, latar sesuai KTP, sama KTP ijazah, dan itu deh cukup. Lanjut pertanyaan ke-12 dari Aluka. Ini pertanyaan sangat banyak ya seperti curhat tapi bagus. Aku sangat senang karena kalian ada respon semua dan mau ada niatan mau kuliah dan belajar, yaitu dari Aluka. Halo Kak, mau nanya, aku nemu IG-nya dari YouTube nemu ya. Oke. Aku mau nanya soal kuliah di UT, aku pengen ambil sastra Inggris juga. Oke, congrats buat semangatnya. 1. Untuk pembukaan pendaftaran apakah ada sepanjang tahun, bebas kapan saja atau dibuka setiap semester? Oke. Yang pertama jawabannya itu 1 tahun ada 2 semester, dan 2 semester itu akan dibuka jadwal dibuka registrasi kutu kuliah ya. Kamu cek kalender akademik saja di website. Yang kedua, kalau pilih online, yang online selamanya apakah pas UAS juga tetap online atau harus ada yang datang? Soalnya saya nggak mau datang kampus untuk masa pandemi saat ini. TTM-nya tidak ada, UASnya bisa di rumah, tapi setelah dari hilangnya masa COVID tidak ada lagi UAS di kampus, tapi setiap hari Minggu apapun itu. Ketiga, tugas akhirnya bukan skripsi ya, terus gimana? Oke, tugas akhirnya kita adalah tugas TAP, yaitu tugas akhir program, dan karil. Karil itu adalah karya ilmiah, diambil setelah kita lulus 144 SKS mata kuliah tanpa nilai E. Nomor 4, apakah sesudah kuliah kakak ngerasain manfaat yang signifikan? Karena jujur saya sudah S1 hukum, cuma saya udah pengen ambil asing ini karena kalau les Inggris mahal banget. Yes, correct, banyak banget manfaatnya. Kebetulan aku bekerja dari dulu itu di perusahaan internasional dan berkecimpung dengan orang luar negeri, jadi selalu pakai bahasa Inggris gitu. Mohon infonya ya Kak, makasih ya, aku udah jawab semuanya ya. Kenapa sih aku nunduk terus? Pasti pertanyaan kalian gitu, karena aku baca komenan kalian, dari komenan di YouTube sama komenan di, jadi aku baca itu. Lanjut pertanyaan terakhir dari Fahran, yaitu halo Kak, boleh tanya tentang sekolah? Boleh Kak, kalau ngambil seasing suka dukanya apa? Suka dukanya semua itu pasti ada. Kalau aku sih karena aku memang suka ya, semua rata-rata suka ya, tergantung kamu ambilnya dari niatan kamu, itu pasti bakal ngerasain gimana. Dan bayarnya per semester berapa kalau ambil yang SIPAS non TTM? Yang SIPAS non TTM satu SKS 41.000 dikali 24 SKS 184 per tatap muka itu 150.000. Itu hanya tatap muka reguler ya, mata kuliah reguler, bukan mata kuliah yang prodi. BTW ada skripsi nggak? Kalau dulu tidak ada skripsi, adanya TAP, itu tugas akhir program dan karya ilmiah. Itu jauh lebih sulit dari skripsi, tapi lebih baik kamu pikirkan dulu, luluskan semua 144 mata SKS, itu baru kamu harus memikirkan tugas akhir, karena kamu harus luluskan yang awal dulu. Ketika awal kamu sudah lulus, baru kamu bisa continue yang akhir gitu. Bisa lah, terbiasa. Konsisten aja, pasti nanti lulus kok. Nggak gitu juga konsepnya, penting kamu harus dari niat hati yang paling dalam. Oke, that's all my video. Thank you for watching. Thank you buat kalian semua yang udah banyak udah sempat nanya-nanya di komen, dan di komen di YouTube sama di IG, dan aku di DM juga aku baru sempat balasin, dan aku sempat jawabin juga sekarang di YouTube. Thank you buat kalian semua yang udah subscribe, udah baru nonton, dan komen-komen. Semoga makin banyak subscribe-nya. Oke, guys, that's all my video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, comment, and see you in next video. Bye.